yang bisa menolong adalah ahlinya, ya, insya Allah, ya. Dan harus segera sembuh, karena orang soleh, anak soleh senang ibadah, yang dirindukan ibadah, bukan dia pengen main-main. Tapi kalau tidak segera diselesaikan, susah berjamaah, kan sayang, kehilangan keutamaan berjamaah, kehilangan keutamaan takbiratul ihram, padahal bertakbiratul dengan imam ini adalah paling istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini saya sudah jarang melaksanakan sholat berjamaah Buya. Nah, jadi saya memiliki dua kendala Buya yang membuat saya sulit untuk sholat berjamaah ke masjid Buya. Yang pertama, dalam hal wudhu saya memakan waktu yang lama dan menghabiskan banyak air Buya. Bagaimana? Banyak? Dalam berwudu saya sangat lama dan memakan banyak air Buya, terutama di saat saya membasuh wajah Buya, saya sering merasa ragu apakah saya sudah membasuh seluruh wajah dan batas-batas dari wajah Buya, terutama juga di bagian mulut Buya. Saya sering ragu yang mana bagian dari luar wajah pada mulut dan yang mana yang bukan Buya. Dan apakah cukup untuk sekali mengusap saja seperti itu Buya atau bagaimana Buya? Dan yang kedua Buya, saat sholat saya lama dalam memulai niat Buya, dan lama dalam memulai niat, dan saat membaca Al-Fatihah juga saya sering berulang-ulang membacanya karena merasa ada huruf yang kurang tepat Buya, seperti huruf Ain, Ha atau So, seperti itu Buya. Mohon solusinya Buya agar saya bisa sholat berjamaah dengan tenang lagi Buya, dan mohon doanya juga Buya. Terima kasih Buya. Masya Allah. Ada orang yang kena, itu namanya Anda terkena satu permasalahan di dalam mental dan hati Anda, yaitu Anda terkena was-was. Was-was, ada was-was penyakit mental, ada was-was bisikan syaitan. Ada di yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, ada. Was-was bisikan syaitan ada, tapi ada was-was mental. Kalau was-was bisikan setan biasanya hanya terjadi dalam urusan ibadah. Tapi kalau was-was memang mental kita yang sakit, bukan urusan ibadah, kadang sudah pergi, sudah matikan kompor, kayak belum matikan kompor, balik lagi sudah di tengah jalan, padahal sudah dimatikan. Padahal sepeda sudah dikunci leher itu ya, itu sudah jalan balik lagi, sudah. Mobil sudah dititit kunci, tapi sampai jalan balik lagi, itu namanya, itu mentalnya yang kena. Nanti bisa kebawa kemana-mana, itu nanti termasuk sholat juga sama kasusnya. Dan biasanya dua-duanya juga dia. Di samping ada waswas syaitan, bisikan syaitan yang menjadikan dia untuk nggak benar ibadahnya. Sebab setan sudah berhasil. Gara-gara itu setan ketawa, lu nggak jamaah kan? Jarang jamaah, sudah ajib, kata setan. Capek jamaah, wudhu lama-lama. Nanti sampai bosan wudhu pada akhirnya, na'udzubillah. Apalagi wudhunya di malam hari, sampai keluar dari tempat wudhu pucet karena wudhunya 1 jam. Setan ketawa, hah, kapok lu, ntar nggak wudhu, lebih lama lagi. Itu setan namanya, dan tidak boleh dituruti, dan harus dihindari itu bisikan setan. Bukan kami mata, bukan dilawan. Maka harus ada bimbing. Pertama, Anda harus berobat secara zahir. Kalau saya itu na'udzubillah minasyaitonir rajim, iya selesai. Tapi Anda secara zahir harus datang kepada ahlinya. Itu pentingnya ilmu. Anda datang kepada psikolog, minta bimbingan untuk permasalahan itu, karena itu bisa merentek, bahasa Jawanya merentek, tahu? Jadi kayak api berbakar kemana-mana, bisa ke hal-hal yang lainnya, sehingga nanti termasuk mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masuk kayak ngerasa tolak, mau hubungan sama suami istri, kamu istriku atau bukan? Nah, ini ada kejadian. Jadi bahaya itu, tidak boleh dibiarkan. Anda berani bertanya, insya Allah
Setelah itu Anda bukan sakit gila. Nah, ini kadang-kadang orang berpendidikan di saat anaknya mau dibawa ke psikolog katanya, memang kenapa anakku gila? Lah katanya Anda ini S3, ini es krim barangkali. Sudah S3 anaknya dibawa ke psikolog katanya dianggap gila. Bukan. Saya datang, saya ketemu dengan psikolog. Saya kan kadang kenapa kok saya marah-marah kadang-kadang begini ini. Ya mungkin beban Buya terlalu besar. Ya Anda Imam Nawawi punya beban tapi nggak begitu. Kenapa saya marah-marah? Ini nggak beres sih saya. Marahnya nggak beraturan. Nah ini seharusnya datang dong. Saya ngobrol dengan psikolog untuk melihat saya dan sebagainya. Anda pergi ke psikolog dan kami. Saya menghargai ilmu itu. Ilmu psikologi itu ilmu penting. Karena itu ada ilmu jasad, dokter, ilmu jasad. Doa iya. Tapi kalau Anda sakit tipes paru-paru, boleh doa iya. Allahumma ya Allah sembuhkan aku. Iya. Tapi ke dokter juga dong. Ha? Karena pergi ke dokter berobat adalah juga perintah. Jangan sok deh yang penting kan doa. Nah, Allah menganjurkan kita berusaha juga. Jadi hari ini kan pakai cukup doa-doa enggak, berdoa minta doa ulama iya. Bisa jadi menjadi sebab kesembuhan, tapi secara zahir Anda harus berusaha. Harus berusaha pergi ke dokter, lah ini kepada psikolog. Kemudian untuk bertanya yang ngerti tentang agama, kan banyak sekarang psikolog kita juga berkumpul dengan orang-orang seperti itu yang soleh-soleh, psikolog-psikolog yang soleh-solehah, diskusinya adalah memang luar biasa. Anda datang ke beliau, cari psikolog yang islami atau referensi ada dari teman-teman nanti ada, Anda akan diajak ngobrol dan sebagainya, akan dibenahi mental Anda itu nanti. Jangan merasa gila, semuanya kalau sudah bicara psikologi Anda jangan alergi. Itu unik, ilmu unik, dan itu ilmu dimiliki oleh para ulama. Bahkan ulama terdahulu Imam Ghazali dan sebagainya, semuanya ulama punya ilmu itu. Sehingga tidak hanya diberi obat-obat, tidak ada. Karena Anda cukup diajak bicara sudah selesai. Diajak berbicara 3 kali 2 kali terselesaikan. Dia ketemu di mana permasalahannya. Jadi tidak cukup, memang tidak cukup Anda a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh, ya harus itu ajaran kan. Tapi lebih dari itu Anda pergi ke ahlinya untuk melihat, Pak saya begini, sampaikan. Dia nanti akan diterapi Anda sampai nanti selesai mental Anda. Yang datang kepada, makanya termasuk was-was ini, Anda bukan orang pertama. Kalau saya hitung tidak tahu Anda orang yang keberapa ribu yang kesekian. Saya itu pusing, setiap majelis ada pertanyaan orang was-was. Makanya bersama itu juga kami serukan, begitu pentingnya ilmu Anda wahai para psikolog. Anda buka klinik sebebas seluas-luasnya agar orang ngerti. Cuman kadang orang berpendidikan itu langsung, jangan masukkan anak saya, jangan bawa ke psikolog. Memangnya kenapa? Cuman kami menghimbau psikolog yang digabungkan dengan nuansa keagamaan rohaniat supaya tidak masuk wilayah-wilayah yang haram. Ya boleh Anda datang, nanti akan ada dibenahi. Kalau bicara tentang teori-teori agama, Imam Ghazali mengatakan ya semacam ini adalah was-was syaitan yang sukses sehingga menjadikan orang kena was-was itu gimana bisa pengennya dekat kepada Allah tapi tertipu, nggak bisa dekat, pengennya khusyuk nggak bisa khusyuk. Lalu dia sudah sholat ingat wudhunya, ingat sandal jepit yang sudah lama itu jadi kelingkingnya jatuh, ya dengan nyentuh tadi. Sadar sandal jepit kelamaan kan kelingkingnya kan sudah lubang, aduh kena kesentuh tadi. Allah, gimana bisa khusyuk? Termasuk Anda. Maka sebaik-baik orang itu kayak Anda ini kalau bermasalah berani bertanya, siap untuk berobat. Disembunyikan berbahaya sehingga menjadi pada akhirnya Anda tidak mau ketemu orang. Masa jangan-jangan terus rasa takut. Akhirnya ibadah, urusan dengan manusia tidak baik semuanya. Dan jangan dianggap sepele urusan Anda, karena itu mengganggu keharmonisan juga pada akhirnya. Semula-mula was-was dengan wudhu pribadi, sehingga setelah itu was-was dengan tangannya orang mau salaman, jangan-jangan tangannya ada apanya, dikasih minuman wangi, wah ini ada peletnya, macam-macam. Pokoknya karena was-was. Ya insya Allah, terima kasih ya. Berdatang kepada psikolog nanti untuk dibantu, adapun doanya tetap berusaha. Nah, sekarang Buya kasih tip teorinya untuk perlahan menghindar dari itu, ahlinya ada sendiri. Dalam urusan was-was itu tidak boleh Anda lawan karena membahayakan, Anda akan mampu. Tidak boleh Anda turuti, bukan dilawan, bukan dituruti, tapi dialihkan. Kalau melawan nggak bisa. Dalam dunia yang kami belajari seperti itu. Jadi jangan dilawan, nggak kuat Anda.
Jadi kalau anda ingat sesuatu misalnya yang menjadikan anda alihkan, yang ngejar ayam ibaratnya begitu atau apa, anda ingat alihkan, sehingga anda ingat yang lainnya. Jadi di saat anda ingin mengingat permasalahan wudu, anda ingat yang lainnya, anda alihkan, belajar mengalihkan. Kemudian juga belajar meyakini bahasanya ilmunya harus ada, bahasanya wudu membasuh wajah tidak harus yakin bahasanya rata, dugaan sudah cukup, kayaknya sudah selesai, nggak harus sampai yakin, nggak harus sampai yakin, selesai sudah. Lebih dari 3 kali makruh, nggak dapat pahala malahan. Ayo mau apa? Jadi saya pastikan tidak boleh 3 hari. Bahkan anda bisa, wudhu saya tidak boleh dari 2 menit atau 1 menit. Anda pastikan kalau sampai lebih 1 menit saya nyumbang ke masjid 200.000. Pokoknya dibikin kita tidak nuruti terus sehingga 200 ya, lari gitu, macam-macam. Karena termasuk urusan takbir itu bisa diselesaikan. Ada satu orang, dia was-was, sholat sendiri gak beres-beres. Orang di luar, bukan anak pondok. Coba, nggak bisa Bu ya, sampai tidak mungkin. Kalau seandainya ada orang di sampingmu lalu mengatakan, takbir kedua 2 kali tak tembak kok, ayo gimana nanti? Itu tembak, bisa. Enggak usah pakai tembak. Ayo sekarang ente sholat sama dia, awas kalau sampai takbir 2 kali di samping kita, bisa. Allahu Akbar, selesai. Gara-gara takut sama saya kayaknya, padahal saya tidak pakai tembak. Lo bisa, lo kenapa ente bisa di samping? Iya nggak tahu Buya, kenapa kok bisa? Itulah sebetulnya kamu bisa sembuh. Kenapa? Kalau di samping Buya teralihkan ente nuruti ini, ada Buya. Ini mengalihkan, ada Buya, kan begitu. Sebetulnya kurang lebihnya semacam itu. Makanya yang was-was tolak dilarang, kamu menghayalkan tolak. Sudah ingat ayam yang baru netes, bunga yang lagi berkembang, atau ingat kamu disengat kala jengking, lupa. Jadi kamu harus mengingat yang lainnya, jangan dituruti itu. Kurang lebihnya itu nanti tentunya ahlinya lebih tahu, ini gambaran sederhana ya, jangan dianggap ini, perlu ditolong seperti itu, dan yang bisa menolong adalah ahlinya ya, insya Allah ya, dan harus segera sembuh. Karena orang soleh, anak soleh senang ibadah, yang dirindukan ibadah, bukan dia pengen main-main. Tapi kalau tidak segera diselesaikan, susah berjamaah, kan sayang, kehilangan keutamaan berjamaah, kehilangan keutamaan takbiratul ihram. Padahal bertakbiratul dengan imam ini adalah paling istimewa. Takbiratul ihram dengan imam, Allahu Akbar, imam Allah Akbar, kita nyusul belakangnya, itu paling utama yang sholat berjamaah. Nah ini gara-gara was-was setan ketawa tuh, 2 kali kurang, 3 kali, 4 kali, 5 kali dapat bonus, kata setan. Tenang, 6 kali, ketinggalan 1 rakaat, asyik. Nah, ini. Baik, insyaallah sembuh ya, insyaallah sembuh, insyaallah bakal dimudahkan sehingga menjadi ahli sholat jamaah.